Hai, apa kabar adik-adik, anak-anak harapan bangsa? Jumpa lagi dengan Bang Pilu dalam channel kesayangan kita, Pijar Ilmu TV. Tanpa terasa ya adik-adik, saat ini kita sudah berada pada semester 2. Pada semester 2 kita akan awali dengan mempelajari tema 5 tentang pengalamanku ya adik-adik. Bersama Bang Pilu kita mulai dengan pembelajaran 1 subtema 1 tentang pengalaman masa kecil. Baik adik-adik, masih ingatkah kamu saat adik-adik masih kecil? Saat dimana adik-adik masih menjadi siswa taman kanak-kanak dulu. Bermain bersama teman, ke sekolah selalu diantar ibu atau ayah. Belajar bersama teman, selalu dibimbing oleh bu guru, dan selalu tertawa saat digoda oleh kakek dan nenek. Masa kecil itu sangat menyenangkan ya adik-adik. Kasih sayang ayah, ibu, kakek, dan nenek sangat besar kepada kita. Kita pun harus menyayangi dan menghormati mereka. Nah adik-adik, mari belajar sambil mengingat pengalaman masa kecil kita dulu. Pada gambar di samping, Udin mengenang pengalamannya bersama teman. Saat itu mereka berkumpul di rumah Dayu. Mereka mendengarkan lagu sambil bergerak. Jika ketukan lagu lambat, mereka bergerak lambat. Begitupun jika ketukan lagu cepat, mereka pun bergerak cepat. Mereka bergerak bergantian dan saling memuji. Lagu pertama adalah lagu Bunda Piara. Nah, sekarang ayo adik-adik kita nyanyikan bersama lagu Bunda Piara. Bila ku ingat lelah ayah bunda, bunda piara-piara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktuku kecil, hidupku amatlah senang, senang dipangku dipeluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Begitu ya adik-adik lagu Bunda Piara ciptaan Pak Daljono. Udin bergerak mengikuti irama. Udin bergerak lambat dan kadang juga bergerak dengan cepat. Teman-teman Udin bertepuk tangan. Mereka bersorak memuji Udin. Bagus Udin, hebat Udin. Mereka bergembira bersama. Lagu kedua yang akan dinyanyikan adalah lagu Burung Kakak Tua. Sekarang adalah giliran Edo yang akan bergerak. Edo bergerak mengikuti ketukan lagu. Jika ketukan lambat, Edo bergerak pun perlahan. Tapi jika ketukan cepat, Edo bergerak lebih cepat. Teman-teman Edo pun ikut bernyanyi bersama. Nah adik-adik, ayo sekarang kita bernyanyi lagu Burung Kakak Tua sambil bergerak bersama. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Tek dum la la la, tek dum la la la, tek dum la la la, burung kakak tua. Seperti itu ya adik-adik. Jadi adik-adik, cepat atau lambat ketukan pada suatu lagu itu disebut dengan tempo.
Sekarang, cobalah adik-adik bernyanyi sambil bergerak. Selanjutnya adik-adik, ayo mengamati. Edo juga bergerak sangat baik. Edo melakukannya dengan sepenuh hati. Kawan-kawan memuji gerakan Edo. Edo bergerak sesuai irama lagu. Gerakan Edo bagus sekali. Jadi adik-adik, jika teman melakukan hal baik, kita boleh memuji. Memuji itu membuat orang lain senang, dan memuji itu bisa menjadi semangat. Ungkapkan pujianmu dengan baik dan benar. Nah adik-adik, sekarang ayo kita berlatih. Adik-adik akan menyalin kalimat di samping pada buku latihan adik-adik sekalian ya. Misalnya pada kalimat pertama, nyanyianmu bagus sekali. Dan kalimat kedua adalah gerakanmu lincah sekali. Nah adik-adik, sekarang coba perhatikan gambar di samping. Terlihat jelas pada gambar Siti sedang memberikan sesuatu di dalam piring kepada ibunya ya adik-adik. Kira-kira menurut adik-adik, ungkapan pujian yang paling tepat yang harus diberikan ibu kepada Siti adalah apa? Misalnya seperti ini. Wah, Siti kamu hebat. Kamu sudah bisa menggoreng telur untuk ibu. Atau seperti ini. Wah, bagus Siti, kamu sudah bisa melayani ibu. Coba tuliskan pendapat adik-adik pada buku latihannya ya. Selanjutnya adik-adik, ayo mengamati. Setelah bernyanyi, Siti dan teman-temannya beristirahat. Lalu Siti bercerita kepada teman-temannya tentang dirinya saat masih berada pada taman kanak-kanak dulu. Kalau pada saat itu, dirinya senang sekali melihat burung Garuda. Gambar tersebut ternyata sekarang ada juga di dinding kelasnya. Kata Siti, burung itu terlihat gagah sekali. Di dadanya ada perisai. Perisai berisi 5 gambar yang berbeda loh. Yaitu terdapat gambar bintang, kepala banteng, pohon beringin, padi dan kapas, dan ada juga rantai. Dari 5 gambar pada perisai tersebut, yang paling Siti sukai adalah gambar rantai. Sebab menurut Siti, rantai itu mirip dengan kalung. Siti sangat menyukai kalung. Jadi adik-adik, rantai itu adalah simbol sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pintar adik-adik. Selanjutnya sekarang adik-adik ayo kita berlatih. Sekarang coba adik-adik amati teks Pancasila berikut. Yang pertama, coba adik-adik melingkari sila kedua dari Pancasila. Sudah tahu apa belum bunyi Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5? Sekarang coba bersama Bang Pilu kita ucapkan ya Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seperti itu ya adik-adik, bunyi Pancasila sila pertama sampai sila kelima. Sekarang tinggal adik-adik menemukan dan melingkari Pancasila sila kedua. Selanjutnya, coba adik-adik susun potongan kata berikut menjadi bunyi sila kedua Pancasila. Misalnya pada kotak merah terdapat kata adil,
Kotak kuning terdapat kata dan, kotak hijau terdapat kata yang, kotak abu-abu terdapat kata beradab, dan kotak berwarna pink terdapat kata kemanusiaan. Selanjutnya, adik-adik tinggal menyusun kembali kata-kata yang terdapat pada kotak tersebut menjadi bunyi Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan menyalinnya kembali pada buku latihan adik-adik ya. Jadi, bagaimanakah bunyi sila kedua Pancasila? Dan selanjutnya deklamasikan bersama teman-teman adik-adik di kelas. Dan yang terakhir, setelah adik-adik kembali ke rumah, diharapkan orang tua dapat menceritakan kembali kepada adik-adik tentang kisah adik-adik saat masih kecil. Seperti itu ya adik-adik. Sampai di sini dulu ya adik-adik belajar kita hari ini tentang subtema 1 pengalaman masa kecil pada pembelajaran 1. Bang Pilu akan lanjutkan belajar bersama adik-adik tentang subtema 1 pembelajaran kedua pada perjumpaan selanjutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.